Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Hati Harimau. Malam itu, Haji Sukmo dan pemuda Linglung terkejut sekali saat mereka sedang menolong Roro Sunti karena tiba-tiba pintu gubuk terbuka dan terkuak dengan keras. Lalu di tengah pintu itu berdiri seorang tua renta dengan rambut panjang memutih. Mata perempuan tua itu penuh selidik memperhatikan Haji Sukmo, Linglung, dan Roro Sunti yang terbaring membujur di balai-balai bambu. Nek, kemana saja, Kang Ger? Berhari-hari kau tak pulang. Aduh, aku mencarimu ke sana kemari. Katanya pergi hanya sehari. Tetapi nenek menunggumu, tidak pulang-pulang. Kemana saja kau? Lalu siapa? Siapa kawanmu itu? Kenalkan, Nek. Ini kawanku, namanya Linglung. Linglung? Iya. Selamat malam, Nek. Oh ya, selamat malam. Lalu siapa? Gadis yang terbaring itu, ha? Oh, bukankah ini Sunti? Roro Sunti? Oh alah, Ger putuku. Apa yang terjadi padamu? Dia pingsan, Nek. Dan kalian menggotongnya kemari berdua, ha? Iya, Nek. Sukmo, Nek, yang menggendongnya. Aku hanya ikut saja. Kau harus jelaskan semua ini padaku. Apa yang sedang terjadi, Sukmo? Aku pun tidak tahu duduk perkaranya, Nek. Tapi beginilah keadaan Roro Sunti. Memprihatinkan sekali. Coba aku lihat. Oh, ini kulihat bekas tangan dan kakinya. Ya habis dipasung. Oh alah, Ger. Di manakah kecantikan dan keayuanmu? Di manakah kesegaran tubuhmu hingga kurus kerontang seperti ini? Roro Sunti, malang benar nasibmu, Ger. Itulah, Nek. Aku tak bisa membiarkan Ki Srenggi sewenang-wenang terhadap anaknya sendiri. Lalu aku membawanya lari. Jaga Dewa Batara. Maafkan aku, Nek. Aku menimbulkan persoalan baru lagi padamu. Maafkan aku, Nek. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita harus melakukan yang terbaik untuk sesama kita. Kalau Ki Srenggi mengejar kita, kita akan melawannya, ya, Nek, ya. Aku tahu sejauh mana kekuatan Ki Srenggi, Nek. Oh, jadi kau sudah tahu Ki Srenggi? Aku tadi telah melawannya, Nek. Iya. Saat aku membawa Roro Sunti, Linglunglah yang menghadang Ki Srenggi agar tidak mengejarku, Nek. Jadi Linglung telah banyak membantuku. Apakah ia tidak kau bangunkan, Ger? Haji Sukmo tidak bisa menjawab pertanyaan neneknya. Ia hanya berdiam diri, lalu beralih pandang memperhatikan tubuh Roro Sunti yang terbujur tertutup pakaiannya. Oh, aku harus membangunkannya. Jangan, Nek. Loh, kenapa tidak? Tak apa-apa. Ia butuh istirahat. Biarlah dia tertidur pulas. Aku hanya minta tolong agar nenek menyediakan ramuan-ramuan untuknya. Oh, ya tentu. Ya, sudah menjadi tugas dan kewajiban nenek. Nenek akan menyediakan semuanya. Dan kau, Linglung,
lanjutkanlah membuat berdiam. Iya, Mo. Nek, jangan khawatir. Ki Srenggi tidak akan sampai ke sini. Dia tidak akan tahu kemana aku berlari bersama Linglung. Oh, Ki Srenggi. Laki tidak tahu malu. Janganlah kau main-main senjata. Kuperingatkan kepadamu, kalau kau tidak ingin celaka, minggirlah dan hentikan perbuatan terkutuk ini. Kaulah yang harus pergi dan jangan menghalang-halangi langkahku, ha? Aku akan menghentikan segala tindakan kau perampok dan pembunuh. Iya, aku tahu siapa dirimu. Jangan menyesal apabila aku menghalang-halangimu. Kurang ajar. Ya. Ki Srenggi terkejut sekali ketika sambaran pedangnya ditangkap perempuan yang menghadangnya. Pedang itu dijepit dengan dua ujung jarinya dan terdengar suara gemeretak dari pusakanya di antara jemari gadis itu. Kurang ajar. Ini suatu peringatan. Kalau kau masih ingin melanjutkan niatmu, aku akan memenggal kepalamu. Tetapi pendekar sejati pantang untuk menumpahkan darah. Lebih-lebih untuk membunuh sesamanya. Aku tidak akan membiarkanmu berbuat seenakmu, perempuan. Dan aku tidak akan membiarkan mulutmu berkata-kata sembarangan kepadaku. Lihatlah ini. Nampaknya kau belum jera dengan peringatanku. Jangan menyesal, Ki Srenggi. Aku akan menghentikan segala tindakanmu. Keparat. Ki Srenggi kembali terperangah. Golok yang ada di tangannya tiba-tiba meluncur ke angkasa, tinggi sekali, bahkan lenyap dari pandangannya. Tangannya terasa ngilu, seluruh tubuhnya gemetar bagaikan kesemutan, dan ia tak bisa melanjutkan pertarungan melawan gadis itu. Dia buru-buru kabur, menghindari terjangan-terjangan maut perempuan yang tak dikenalnya itu. Kalau kau tidak melarikan diri, aku bisa menghabisimu. Untung, kau masih sedikit tahu diri. Kalau tidak, aku benar-benar akan membunuhmu. Laki-laki terkutuk. Apa maunya? Siapa dia? Siapakah gerangan? Siapakah? Siapa? Siapa hingga berani menimbulkan kekacauan di sini? Siapa yang menimbulkan kekacauan? Aku tidak menimbulkan kekacauan. Aku hanya menghentikan Ki Srenggi yang bertindak sewenang-wenang. Dia ingin membunuhku, dan aku membela diri. Benarkah Kisana? Kau tidak bohong? Aku tidak ada waktu meladeni orang-orang sepertimu. Selamat tinggal. Tunggu! Tunggu! Dia seorang sakti. Dia orang aneh. Diam! Apakah kalian ada yang mengenal orang itu? Tidak. Kami tidak mengenalnya. Tidak mengenalnya kami. Iya, kami tidak tahu siapa dia. Kalian tahu kemana Ki Srenggi berlari? Kami tidak tahu. Tidak tahu. Kumohon kalian semua mencari Ki Srenggi. Mohon keterangan darinya. Apa sebetulnya yang telah terjadi? Iya, Pak Lurah. Iya. Mencarinya. Kurang ajar. Dia bisa mematahkanku. Aku harus pergi dari sini. Aku harus mengambil kudaku. Ayo Belang, bawa aku pergi dari sini. Hiya. Ki Srenggi melarikan kudanya. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Ia benar-benar malu di hadapan orang-orang yang melihatnya. Namun tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Sementara Roro Sunti yang ada di rumah Nyai Sorok masih juga terbaring di pembaringan. 2 hari 2 malam, gadis itu tetap terbujur. Dan ketika Sukmo serta Linglung pergi mencari kayu bakar, tinggallah Roro Sunti bersama Nyai Sorok. Sudah 2 hari 2 malam kau hanya tertidur di sini, Ger. Baiklah, aku akan coba membangunkanmu. Aku akan mengajakmu mencari embun pagi. Embun pagi bisa menyegarkan badan dan bisa menyembuhkan sakit penyakit. Aku akan membebaskan totokanmu.
Aku ingin kau menikmati embun pagi di alas Dowo ini bersama nenek, Ger. Oh, Gusti yang Maha Agung, izinkanlah aku membuka simpul-simpul syaraf anakku Roro Sunti. Nyai Sorok terkejut sekali saat Roro Sunti dilepaskan dari totokan Aji Sukmo. Gadis itu ternyata memiliki kekuatan dahsyat yang aneh dan luar biasa. Roro Sunti mengamuk sejadi-jadinya. Tempat tidurnya dibalik dan dilemparkan seperti orang yang tidak memiliki daya ingat lagi. Nyai Sorok belepotan ke sana kemari menghindari terjangan gadis itu. Nenek, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aduh, nenekmu hampir mati. Nenekmu ini hampir mati. Apa yang terjadi, Nek? Apa yang terjadi hingga pura-pura seperti ini? Waduh, Ger, kesalahan nenekmu. Nenek yang salah. Maafkan ya, Ger, maafkan nenek. Pasti nenek membuka ujung simpul syarafnya yang sudah kutotok. Hingga ia liar dan gila. Mengapa sebelumnya kau tidak cerita kepada aku? Kalau ia telah hilang ingatan. Semua telah terlanjur. Nek. Roro Sunti sinting, Nek. Mengapa nenek melepaskannya? Ya, aku kan tidak tahu, Linglung. Sekarang kita harus mengamankannya. Kita tidak boleh membuatnya ia siuman. Untuk sementara, biarlah ia berbaring seperti ini. Ayo, tolong aku, Linglung. Kita angkat dan kita baringkan di bawah pohon besar sana. Aduh. Sementara kita memperbaiki gubuk yang pura-pura seperti ini. Waduh. Kita bawa ke sana. Iya. Ayo, tolonglah aku. Linglung membantu Aji Sukmo membopong Roro Sunti menuju ke bawah pohon rindang. Mereka membaringkan tubuh Roro Sunti di antara akar-akar pohon besar itu. Sementara Nyai Sorok mulai membenahi gubuknya yang porak-poranda. Sedangkan di tempat lain, Ki Srenggi memacu kudanya semakin kencang. Kakang, mulutmu mengeluarkan darah. Apa yang terjadi, Kakang? Apa yang terjadi? Oh, Kakang. Aku tak apa-apa. Aku tak apa-apa. Aku tak apa-apa. Kau butuh istirahat, Kakang. Kau butuh pengobatan. Kau belepotan darah seperti ini. Mulutmu mengeluarkan darah. Kau muntah darah, Kakang. Aku tak apa-apa. Aku tak apa-apa, Kalongging. Aku hanya butuh istirahat. Ya. Istirahatlah dulu. Ayo, aku bantu. Istirahatlah. Kalongging memapah Ki Srenggi, lalu membantu Ki Srenggi berbaring. Ki Srenggi belepotan darah mulut dan hidungnya. Bahkan tangan kirinya pun sukar digerakkan. Apa yang terjadi padamu? Aku dikerebuti orang, Kalongging. Mereka merampas pedang dan golokku. Bahkan mereka menculik anakku. Aku mengadakan perlawanan hebat, tetapi mereka banyak, sehingga aku tak mampu menandinginya. Kita harus membuat perhitungan, Kakang. Iya, siapapun orangnya, kita harus membuat perhitungan padanya. Iya, kita harus mengadakan perhitungan. Karena terlalu lelah dan payah akibat pukulan tenaga dalam, maka Ki Srenggi tak berdaya. Ia membujur di atas balai-balai kayu di rumah Kalongging. Sementara itu karena kecewa, Wulan akhirnya kembali ke Ponorogo. Ia pulang tanpa membawa hasil. Ia langsung menghadap Kanjeng Adipati Jayorogo. Wulan, bagaimana perjalananmu? Apakah kau telah berhasil menemui sahabatmu itu? Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Saya kehilangan jejak. Saya belum bisa menepati janji saya untuk membawa sahabat saya ke sini. Saya tidak menemukan dia. Lalu kau sudah tahu di mana tempat tinggal sahabatmu sekarang? Hamba, Kanjeng Adipati, saya kehilangan jejak. Bahkan orang-orang terdekatnya pun tidak tahu di mana Aji Sukmo tinggal. Atau ia ada di Mataram. Sebab orang-orang yang pandai tak mungkin lepas dari incaran para sepuh Mataram. Hamba kurang tahu persis. Menurut berita, memang demikian. Tetapi sejak lama Aji Sukmo meninggalkan rumah, meninggalkan kakek dan neneknya, bahkan menemui ibunya pun tidak mau.
Ia dulu pernah berpamit pergi ke Mataram. Akan tetapi ayahnya juga tidak bertemu saat di Mataram. Aneh, pemuda macam apa dia? Hamba juga tidak tahu, Kanjeng Adipati. Sebab hamba berpisah sejak kecil. Hamba yakin dia akan menjadi pendekar yang dikjaya. Karena waktu kecil, dia telah memiliki kepandaian yang luar biasa. Dia lain dengan pemuda yang lain. Mengapa kau tidak minta bantuan orang-orangku? Seharusnya kau membawa ratusan laskar untuk mencari Aji Sukmo. Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Hamba masih memerlukan waktu. Hamba harus menyusun siasat. Kalau hamba membawa banyak laskar, artinya hamba membuat kecurigaan orang-orang di mana hamba datang. Maksud hamba ingin mencarinya secara diam-diam. Sekalipun kali ini belum berhasil, namun hamba berjanji akan terus mencarinya. Lalu bagaimana? Seandainya Aji Sukmo sudah jatuh ke tangan orang-orang Mataram. Bukankah Mataram adalah junjungan kita? Andaikan Aji Sukmo ada di Mataram, itu suatu kebanggaan. Oh, iya. Kau betul, Wulan. Tetapi setidak-tidaknya kita memiliki yang paling berarti. Ada kamu, ada Aji Sukmo, dan ada kawanmu lagi. Aku akan memiliki pendekar-pendekar pilih tanding yang akan memperkuat Mataram di ujung Jawa Timur ini. Hamba sebetulnya kurang memahami apa yang Kanjeng Adipati inginkan. Seakan-akan Kanjeng Adipati ingin menciptakan jarak antara Mataram dan Ponorogo. Oh, bukan itu, Wulan. Aku sama sekali tidak menimbulkan dan tidak merencanakan sesuatu. Lebih-lebih memisahkan diri dengan Mataram. Bukan seperti itu. Akan tetapi, aku hanya ingin memperkuat keberadaan Ponorogo agar dapat mengimbangi kadipaten-kadipaten lain. Ponorogo jauh lebih luas dan jauh lebih lebar, lebih besar dibandingkan dengan kadipaten-kadipaten lain di bawah kekuasaan Mataram, Kanjeng Adipati. Lalu, apa yang Kanjeng Adipati inginkan? Tentu saja agar kita lebih kuat dan perkasa. Kau lihat sendiri. Orang-orang asing banyak berdatangan di pelabuhan Surabaya, di pelabuhan Gresik, pelabuhan Malaka. Kita harus bersiaga. Aku juga telah mencium kehadiran armada-armada asing di sebelah utara Pulau Mandalika tanpa seizin pemerintahan Jepara. Kita harus waspada, Wulan. Kalau hal itu yang Kanjeng Adipati inginkan, memang sangat baik. Tapi hamba mohon agar kita jangan membuat jarak di bawah Mataram. Adipati Jayorogo memperhatikan Wulan dengan dahi berkerut. Namun dia menahan diri. Dia hati-hati sekali terhadap pendekar perempuan yang sakti mandraguna itu. Dia lalap habis kecantikan darah itu. Jantungnya berdesir. Namun dia mencoba menciptakan suasana yang manis. Dia tersenyum lembut, lalu bangkit dari tempat duduknya. Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Hamba hanya sekedar mengingatkan. Terima kasih. Bukan maksud hamba bertindak lancang di hadapan Kanjeng Adipati, tapi demi kebaikan seluruh kawula di Jawa Timur ini, terutama di bawah pemerintahan Kadipaten Ponorogo. Sekali lagi kuucapkan terima kasih nih, Mas Wulan. Pamoring wanita utomo. Hatiku bangga sekali memilikimu. Andaikan aku punya perempuan-perempuan sepertimu, cukup 10 orang saja, maka Ponorogo akan berkibar. Ponorogo akan semakin perkasa, karena yang melangkah di depan bukan lelakinya saja, namun para perempuan bisa bangkit. Ampunkan hamba. Hamba belum mengerti apa yang Kanjeng Adipati titahkan. Aku tidak memiliki maksud apa-apa nih, Mas Wulan. Aku hanya bilang tentang harapan dan impianku. Bila aku memiliki perempuan-perempuan sepertimu, setidak-tidaknya bisa membangkitkan semangat para kaum Hawa. Ya, aku bangga sekali punya pendekar sepertimu. Apakah ini bahasa lain dari apa yang Kanjeng Adipati inginkan, bahwa Ponorogo ingin memisahkan diri dari Mataram? Jangan keliru nih, Mas. Jangan keliru. Aku tidak punya maksud seperti itu. Aku hanya ingin sedikit menunjukkan bagaimana Ponorogo jauh lebih baik. Dengan keperkasaan Ponorogo, maka pemerintahanku akan dipandang dengan baik oleh Eyang Mandoroko, Paman Mangkubumi, Paman Singosari, Paman Indronoto, dan seluruh pamong Praja Mataram tahu apabila Jayorogo masih bisa dipercaya, masih bisa menjadi pemimpin. Apakah dengan pembangunan besar-besaran selama ini yang kita lakukan bersama, Kanjeng Sultan tidak melihat? Hamba yakin pemerintah Mataram telah memberi nilai lebih terhadap pemerintahan Kanjeng Adipati. Benar nih, Mas. Tetapi aku belum puas dengan apa yang telah terjadi selama ini. Titik kepuasan tidak akan pernah tercapai selama kita masih ada di muka bumi ini, Kanjeng Adipati.
Kau benar-benar pendekar sejati nih Mas Bulan. Iya. Ucapan-ucapanmu seperti Brahmani di masa-masa kejayaan Singosari. Andaikan di bumi Mataram ini memiliki orang-orang sepertimu. Perempuan-perempuan muda yang amat bijak. Ya, aku percaya. Apabila kau sering membaca Rontal. Hamba Kanjeng Adipati, sebuah pengetahuan atau pengetahuan apapun sebetulnya tidak terbatas pada Kawula Agung. Akan tetapi semua pengetahuan wajib untuk dimiliki dan diketahui oleh siapa saja. Kau benar Wulan. Zaman dahulu hingga kini masih banyak orang-orang yang berpikiran picik, di mana hanya orang-orang terkemuka saja, kaum pendeta dan brahmana yang diperkenankan untuk mengetahui ilmu pengetahuan, sementara para kawula alit tidak diperkenankan untuk mengetahuinya. Dan hamba tidak ingin seperti itu. Ucapanmu begitu bijak. Aku terharu mendengarnya. Iya. Tidak rugi aku mempercayakan seluruh laskar perempuan yang ada di Ponorogo ini pada tangan kekuasaanmu. Berkat kepemimpinanmu, aku memiliki orang-orang yang bijaksana. Kanjeng Pangeran, ampunkan hamba. Tak ada artinya kebijaksanaan apabila tidak dilakukan dengan kebenaran. Orang yang merasa dirinya bijak, belum tentu ia bisa mengikuti garis-garis hidup yang ada di depannya. Banyak sekali saya lihat perampokan dan perampasan harta benda yang dilakukan oleh prajurit-prajurit yang tidak bertanggung jawab. Apa, Wulan? Banyak sekali para perwira yang menyalahgunakan kekuasaannya, Kanjeng Pangeran. Benarkah seperti itu? Benarkah? Kalau memang hal itu terjadi, aku ingin melihat siapa yang ada di balik semua itu. Hamba melihat dengan kepala mata sendiri orang-orang yang membelot dari Mataram. Mereka menimbulkan kerusuhan di sana-sini. Mereka menjadi perampok dan perampas. Hamba prihatin dengan semua ini. Mengapa kau sejak dulu tidak melaporkannya kepadaku? Karena hamba pikir saatnya belum tiba, Kanjeng. Kita harus mengambil tindakan cepat sebelum semuanya terlambat. Hamba, Kanjeng Adipati, hamba baru menyelidiki sejauh mana dan apa yang diinginkan para perompak itu. Ya, selama hamba mencari Aji Sukmo, hamba melihat ketimpangan-ketimpangan itu. Dan hamba berjanji untuk membersihkan semuanya ini. Ya, aku percaya kepadamu. Dan apabila telah mendapatkan hasilnya, cepat laporkan kepadaku. Setelah melaporkan apa yang telah diketahuinya dalam perjalanannya, Wulan akhirnya undur dari Paseban di Ponorogo. Kita kembali menuju ke hutan Alasdowo, di mana Roro Sunti yang masih gila dalam perawatan Nyai Sorok, Aji Sukmo, dan pemuda linglung. Gadis itu masih berbaring. Tangan dan kakinya, bahkan seluruh tubuhnya, sekarang diikat dengan kemben. Tolong aku, lepaskan aku. Jangan siksa aku, jangan sakiti aku. Mengapa kau pasung aku? Mengapa kau siksa aku? Jangan siksa aku. Bunuhlah aku, bunuhlah aku. Roro Sunti, kau... Iya, aku akan berusaha semampuku untuk mengembalikan daya ingatanmu. Tenanglah, tenanglah kekasih. Kami tidak memasungmu, kami tidak menyiksamu, tetapi kami akan menolongmu. Roro Sunti, tabahkanlah hatimu, Yendu. Tabahkanlah hatimu. Andaikan nenek yang mengalami masalah seperti ini, tentu nenek tidak kuat. Oh, nenek tak percaya jika ayahmu berbuat sekejam ini padamu. Oh, orang tua yang sewenang-wenang pada anaknya, ia takkan pernah mendapat kedamaian. Mo, apakah kita tidak melepasnya, Mo? Kalau diikat terus, mana dia bisa kuat? Seperti yang pernah kau lihat, apabila Roro Sunti kita lepas, maka ia akan meronta dan mengamuk. Ruangan ini kacau balau dan porak-poranda karena kekuatannya. Aku mau mati. Lepaskan aku. Jangan pasung aku. Aku mau mati. Lepaskan. Jangan siksa aku. Aku rela kau bunuh. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Jangan siksa aku seperti ini. Sudah. Tenang, Dek. Tenanglah. Oh. Nek, cukup, Nek. Aku mohon tak perlu dipijit lagi. Loh, kenapa, Angger? Seluruh sendi dan otot tubuhnya pasti kaku. Ia butuh diurut dan dikendorkan. Aku rasa untuk mengendorkan otot-otot dan sendi-sendi Roro Sunti telah cukup. Kita tinggal berusaha bagaimana memulihkan daya ingatnya. Kita tidak bisa dengan memijitnya saja. Kita perlu semadi. Linglung. Iya, Mo. Ada apa? Apa yang bisa kulakukan, Mo? Aku melihat kemampuanmu yang luar biasa. Kumohon kau sudi berjaga-jaga.
Sementara aku dan nenek bersemadi menunggui Roro Sunti. Jangan khawatir, Mo. Aku selalu membantumu. Percayalah, percayalah. Aku percaya kepadamu, Linglung. Mulai malam ini kami akan bersemadi. Ku minta kau berjaga-jaga. Iya, Mo. Aku siap membantumu. Nek. Iya, Ger. Apa kita bisa mulai? Oh, iya. Nenek siap. Aku akan menyalakan dupa agar ada wewangian yang menyelubungi ruangan ini. Jangan siksa aku. Jangan kau lakukan. Jangan telanjangi aku. Dingin. Mengapa kau lepaskan semua pakaianku? Lepaskan aku. Bunuh aku. Aji Sukmo membuka bungkusan kembang telon yang dipincuk daun pisang, lalu menaruh segumpal kemenyan di atas bara yang ditampung dalam tempurung kelapa. Dia meniup-niup bara itu hingga mengepulah asap putih yang menebarkan wewangian. Nek, aku telah mempersiapkan dupa dan kembang telon ini. Kita bisa mulai. Nenek membantumu, Ger. Lepaskan aku. Jangan siksa aku. Jangan basuh aku. Lepaskan. Kakang Sukmo, di manakah kau? Kau jangan mati, Kakang. Lepaskan aku. Kiranya Yang Maha Agung memberikan pertolongan kepada kita. Roro Sunti, kami akan berusaha. Tetapi semuanya ini kami kembalikan kepada kebesaran Yang Maha Agung yang menciptakan langit dan bumi. Lepaskan. Jangan siksa aku. Jangan patung aku. Siri, panggil Kakang Sukmo. Tolonglah aku. Ger, bagaimana, Ger? Tenanglah, Nek. Kita tak boleh ikut cemas dan gugup. Tolong, lepaskan. Roro Sunti terus meronta sambil menjerit. Nyai Sorok cemas, Linglung pun gemetaran. Namun Aji Sukmo nampak tenang dan berdiam diri. Perlahan-lahan Aji Sukmo menggeser dupa, menambah kemenyan dan kembang telon yang telah disediakan. Dia menyalakan dupa itu dengan meniupnya perlahan-lahan. Asap mengepul dan bau kemenyan pun menebar di seluruh ruangan sempit itu. Nyai Sorok duduk bersemedi. Sukmo pun melakukan hal yang sama. Sementara Linglung berjaga-jaga di luar, Roro Sunti tetap terbaring dalam ikatan. Mulutnya mendesis-desis dan merintih-rintih tak jelas. Tak ada yang bisa kulakukan dari membaca doa-doa suci yang harus kusampaikan pada Yang Maha Agung. Lama aku tak mampu mengatasi masalah Roro Sunti. Duh Gusti Yang Maha Agung, izinkanlah ku baca doa suci untukmu, untuk memanggil kuasamu, memanggil kehadiratmu di dalam ketakberdayaan. Tan hening muning, upaya nguti, nuring pangestuti, tetek anggayuh mukti, sentosa rahayu. Ajur mumurni toyo tan asepe sempurna, ingsun amatek aji tuntas rantas, kang tumunung ing taleng palimengan jalma manungsa. Puji syukur kehadiratmu, Duh Gusti Yang Maha Agung. Segala kasih setiamu turun ke atas bumi. Kau telah memberikan sesuatu yang berharga bagi umatmu. Kau memberikan sesuatu yang berguna untuk orang-orang yang memanggil kuasamu. Hanya kehadiratmu kami ucapkan puji doa dan syukur. Yang ada hanya keheningan. Oh, di manakah aku? Puji syukur kehadiratmu
Kau yang telah menjamahnya, kau yang telah memberikan, kau pula yang berhak mengambilnya. Biarkanlah kuasamu yang ada pada kami. Kami tak berhak mengambil apapun yang tidak layak kami ambil, karena kau selalu memberikan yang terbaik dan terindah bagi umatmu. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Kakang Sukmo. Kakang Sukmo. Keheningan merayap, kepekatan menyelimuti seluruh ruangan yang ada di gubuk Nyai Soro. Kelam, hitam, nyanyian malam berbicara dan bersenandung di hutan alas dowo. Roro Sunti siuman, ia bangkit dari tidurnya yang panjang. Hanya Aji Sukmo yang mengetahui apa yang telah terjadi. Telah menyembuhkan penderitaan gadis cantik yang telah menjadi kekasihnya itu. Sementara itu, di Ponorogo, Wulan menjalankan tugasnya dengan baik. Pagi-pagi sekali, dia berkuda bersama Pangeran Joyorogo, penguasa Ponorogo. Wulan, di mana ke tempatnya? Aku ingin tahu dan aku ingin bertanya sendiri. Kanjeng Pangeran, biarlah hamba memasuki rumah itu. Hamba akan memanggil Nuri. Nuri? Benar, Kanjeng Pangeran. Yang memiliki rumah itu adalah Nuri. Tunggu, Wulan. Biarlah aku sendiri yang turun dari kuda masuk rumah itu. Kanjeng Pangeran? Kanjeng Pangeran? Kau tetap di situ. Biarlah aku yang bertanya pada Nuri. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Sembah dan hormat hamba. Salam dan hormatmu kuterima. Apakah benar kau yang bernama Nuri? Hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba, Kanjeng Adipati. Ampunkan, hambalah yang bernama Nuri. Aku ingin kau bercerita tentang apa yang telah kau alami beberapa hari yang lalu. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Hamba tak mampu bercerita. Hamba tak mungkin menceritakan semua itu kalau tidak ingin kepala hamba jatuh di tanah. Siapa yang mengancammu? Siapa yang berani memenggal kepalamu akan berhadapan dengan Joyorogo? Jagat Dewa Batoro. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Jangan takut, Nuri. Katakanlah apa yang terjadi. Aku ada di belakang. Serahkan semua milikmu dan kosongkan semua lumbungmu. Semuanya harus kau serahkan kepadaku. Oh, ampunkan hamba, Tuhan. Ampunkan hamba. Cepat katakan, di mana semua milikmu, semua kekayaanmu? Dan hei, siapa itu? Ampunkan hamba, Tuhan. Ampunkan hamba. Dia adalah istri hamba. Kau, kemari. Iya. Cepat kemari. Iya. Cepat kemari kau. Kutunggu. Hari ini juga semua isi lumbungmu harus kau serahkan ke rumahku. Dan jaminannya adalah perempuan ini. Ampunkan. Ampunkan. Ampunkan, Tuhan. Hamba akan menyerahkan semua milik hamba. Tapi hamba mohon, jangan bawa istri hamba. Jangan membantah. Baik. Kau sekarang ikut aku. Hamba, Kanjeng Pangeran. Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Kau tidak perlu takut kepadaku. Sebuah pengkhianatan harus dibayar dengan mahal. Aku tak ingin kawalaku menderita karena perampok yang mengaku-ngaku anak buahku. Jadi kau melihat ia prajurit yang mengenakan lencana Ponorogo. Hamba Kanjeng Pangeran. Kalau begitu, ayo cepat ikut kami. Nuri, seorang penduduk biasa yang memiliki kekayaan lebih dari yang lain, akhirnya ikut Pangeran Joyorogo dan Wulan. Ia membawa seekor kudanya mengikuti kemana Pangeran Joyorogo dan Wulan mengendarai kuda. Mereka berkuda menuju ke sebuah hutan.
Sementara itu, di kediaman Kalongking, Ki Srenggi sudah siuman dari pingsannya. Ia menderita akibat pukulan tenaga dalam yang dilontarkan Wulan saat bertarung di dekat rumahnya. Kakang Srenggi, aku harus membuat perhitungan. Aku tidak akan membiarkan orang-orang menghinaku. Kakang, kau perlu istirahat. Janganlah berpikir yang berat. Pikirkanlah nanti. Yang penting adalah kesehatanmu, Kakang. Jaga tubuhmu. Kau tidak mungkin membalas dendam dengan tubuh tidak berdaya seperti ini. Tidak, Kalongking. Aku kuat. Aku masih kuat. Aku harus membuat perhitungan dengan perempuan itu. Benar, Kakang, benar. Kita memang akan membuat perhitungan. Tapi, pikirkanlah keadaanmu, Kakang. Pikirkanlah dirimu sendiri. Sayangilah tubuh, baru kita membangun kekuatan untuk menggempur dan menghancurkan musuh-musuh kita dan orang-orang yang tidak berpihak pada kita. Aduh, panas dadaku, panas Kalongking. Kakang akan menderita apabila banyak bicara. Dan jangan banyak bergerak, Kakang. Kau terluka karena tenaga dalam. Beristirahatlah, tetaplah tidur. Tetaplah tidur. Aku akan mengambilkan minuman hangat untukmu. Aku akan menyediakan madu hutan untukmu, Kakang. Tenanglah, Kakang, tenang. Kau tetap tidur. Aku akan mengambilkan makanan dan minuman untukmu. Aku harus balas dia. Mana Karempeng? Dan mana Sangu? Mereka sedang bekerja, Kakang. Tolong katakan padanya. Suruh cari di mana Roro Sunti. Roro Sunti? Anakmu? Iya, ya. Tolong carikan anakku. Mereka menculiknya. Ki Srenggi akhirnya merebahkan diri lagi. Ia tidak mampu menahan dadanya yang sangat panas dan sakit sekali, bagaikan hendak meledak. Butir-butir keringat dan peluh telah meluncur dari kening dan dahinya. Bahkan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Bekas pukulan-pukulan maut tampak lebam membiru di dadanya. Kalongking tergopoh-gopoh mengambil madu hutan dan makanan lunak untuknya. Kakang, tenanglah. Kumohon kau banyak istirahat. Sudahlah. Jangan bicara dulu. Minumlah ini. Mari kubantu. Aku tak bisa, Kalongking. Aku tak bisa. Marilah kubantu, Kakang. Marilah. Aduh, Kalongking. Tenanglah, Kakang. Tenanglah. Kau harus banyak minum madu hutan agar kau segera sembuh. Kau terluka oleh pukulan tenaga dalam. Jadi kau jangan banyak bicara, Kakang. Sejak kemarin aku sudah bilang kepadamu, kau jangan terlalu banyak bicara dan jangan terlalu banyak bergerak. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah bagaimana kau dia mengatur pernapasanmu dan melakukan semadi sepanjang tidurmu. Kau cukup mendengarkan saja, Kakang. Tidak perlu menanggapi kata-kataku. Kumohon kau dengarkan. Bukankah kau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengalaman hidupku? Kau sudah memiliki ilmu kanuragan dan ilmu gaib yang cukup sempurna. Aku jauh di bawah tingkatanmu. Namun sekarang, kau perlu sedikit mendengarkan apa yang kusampaikan. Pengalaman yang kita lalui sudah cukup, Kakang. Sudah, Kalongking. Sudah. Ya, aku tahu. Semadi diperlukan untuk menyembuhkan luka pukulan tenaga dalam. Akan tetapi, tubuhmu juga perlu mendapatkan makanan agar luka-lukamu dapat terbantu. Makanan membantu untuk memulihkan tubuhmu yang terluka. Sementara semadi akan mengembalikan kekuatan tenaga dalammu. Sekarang, kau cukup diam saja. Aku akan meneteskan madu hutan ini sedikit demi sedikit. Cepat. Kau harus hati-hati, Kakang. Kalau luka di tanganku oleh tebasan pedang perempuan cantik itu bisa kuatasi. Aku masih mampu menggerakkannya. Karena aku kehilangan sebagian dari daging dan kulitku saja. Bisa cepat sembuh, Kakang. Tetapi pukulan tenaga dalam tidak bisa kita obati dengan ramuan-ramuan obat. Yang bisa mengatasi adalah ketenangan batin kita. Nah, kau sudah habis semangkuk madu hutan, Kakang. Sekarang mulailah. Aturlah napasmu dan mulailah bersemadi. Ki Srenggi mau tidak mau mengikuti anjuran Kalongking. Gembong perampok itu mengatur napasnya dan mulai bersemadi. Sementara anak-anak buah Kalongking yang mendapat tugas kini telah berjalan menyusuri hutan Paloh Jati, mencari orang-orang yang mencuri Roro Sunti. Kemana kita mencarinya, Sanggul? Cukup lama kita menyusuri hutan ini, tetapi belum ada jejak-jejak untuk mendapatkan gadis itu. Heran, orang sampu Ki Srenggi bisa jatuh. Siapa sebetulnya perempuan itu? Iya,
Pasti perempuan yang menghajar kita di Teratak. Perempuan itu memang hebat. Dia luar biasa. Mungkinkah dia yang mencuri dan menculik Roro Sunti? Cepat atau lambat, kita harus menemukannya. Tapi aku ragu, Krempeng. Jangan-jangan ia terus mengintip dan mengikuti jejak langkah kita. Masa bodoh. Kita sudah terlanjur menyanggupi apa yang diinginkan Ki Srenggi. Kita harus bisa menemukannya. Krempeng. Ada apa, Kakang? Kita lebih baik kembali ke Ponorogo. Percuma ikut Srenggi. Tak ada apa-apanya. Jangan main-main, Kakang. Kita sudah terlanjur berjanji. Dan aku tak mau mati konyol. Lebih baik kita kembali pada kehidupan kita. Kita membangun apa yang pernah kita lakukan di Ponorogo. Kakang, kau jangan seperti itu. Mereka tidak akan pernah tahu kita. Kalau Ki Srenggi sudah sembuh, kepala kita akan dipotong. Sudahlah, ayo kita cari. Kita lanjutkan perjalanan. Aku tidak layak. Aku tidak layak hidup bersama Kakang Sukmo. Aku telah rusak. Aku telah hancur. Roro Sunti, bicaralah pada kami. Mengapa kau tak mau bicara kepadaku? Roro Sunti, kita akan tetap bersama. Ya, beginilah hidup kita. Hidupku yang sebenarnya. Hidup di tengah hutan belantara seperti ini lebih mengasihkan. Kita bisa menikmati keheningan. Kita bisa menikmati kesunyian. Kita bisa menikmati desiran angin atau mendengarkan serangga. Kakang Sukmo, aku bukanlah Roro Sunti yang kau kenal beberapa waktu yang lalu. Hidupku telah hancur. Hidupku telah hancur, Kakang. Kalau kau tak mau bicara padaku, bicaralah pada mereka. Bagaimana, Ger? Dia belum mau bicara denganku, Nek. Ya, aku tak tahu mengapa ia membisu. Ya, pelan-pelan saja. Kita harus bersabar menghadapinya. Dia menghadapi tekanan batin. Kalau sakitnya tubuh bisa kita obati, tapi sakit hati, jiwa tidak bisa tergesa-gesa mengembalikannya. Kesabaran, Ger, kesabaran. Kelembutan dan kasih sayang, itulah yang bisa mengembalikan kepercayaan dirinya. Ia kehilangan dirinya, Ger. Kita telah bersabar, Nek. Kita telah menunjukkan kasih sayang dan kelembutan kepadanya. Tetapi berapa lama? Berapa lama, Nek? Oh, kau tidak perlu khawatir. Cepat atau lambat, ia pasti akan sehat kembali. Sukmo. Iya, Nek. Aku ingin bertanya kepadamu. Tapi Nenek mohon kau jangan tersinggung. Katakanlah, Nek. Ada apa? Nenek seorang perempuan. Nenek melihat gejala-gejala yang aneh. Katakanlah pada Nenek sejujurnya. Dan jangan menutupi apapun. Kau mau jujur pada Nenek? Jagat Betoro. Selama ini aku hidup bersama Nenek. Nenek tahu apa yang telah kulakukan di sini. Nenek nampaknya tak percaya padaku. Ger, mengapa Nenek ragu-ragu? Katakanlah. Atau nampaknya Nenek sudah mulai tak percaya padaku? Jangan marah ya. Nenek, aku jadi bingung dan tak mengerti. Aduh, Nenek. Apakah kau pernah tidur dengan Roro Sunti? Aji Sukmo bagaikan disambar geledek. Dia tidak percaya mendengar pertanyaan Nyai Soro. Dia melotot dan dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aji Sukmo bingung sekali dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya tidak percaya. Maafkan Nenek apabila menyinggung perasaanmu, Ger. Apakah aku tak salah dengar, Nek? Dengan pertanyaanmu itu, aku tak salah dengar, Nek. Maafkanlah Nenek. Maafkan Nenek. Nenek hanya bertanya. Demi langit dan bumi, demi keagungan yang maha kuasa, pertanyaan Nenek salah.
Demi Yang Maha Agung, demi yang memberi aku hidup, aku tidak melakukannya, Nek. Aku tidak pernah tidur dengan Roro Sunti. Bila nenek tidak percaya, biarlah aku mati sekarang juga. Oh, Nger, aku percaya kepadamu. Tetapi kenapa, Nek? Apa yang terjadi pada Roro Sunti? Entahlah, Nger. Entahlah, nenek tidak bisa mengatakannya kepadamu. Nger, kau mendengarkannya sendiri kan? Nek, aku tidak tahu, sungguh, Nek. Demi Tuhan. Nek, percayalah padaku. Bukan aku yang melakukannya. Oh, Jagat Dewa Bathara. Oh, Nger, aku tidak tahu bila semuanya ini terjadi. Saya sungguh tidak percaya mendengar apa yang nenek sampaikan dan mendengar apa yang telah terjadi saat ini. Nenek tidak menuduhmu. Tidak, Nger. Hanya kebenaran yang berbicara. Ya, memang terus terang nenek sedikit berpikiran buruk kepadamu. Nenek menyangka aku menghamili gadis itu. Nek, demi Yang Maha Kuasa, menyentuhnya pun tidak, Nek. Percayalah padaku. Iya. Percayalah, Nek. Aku tak mungkin melakukan tindakan senonoh pada kekasihku, Nek. Masakan aku melakukan pada gadis yang sedang sakit? Nek, aku berjanji. Aku berjanji akan mencari orang yang membuatnya begitu. Kita harus bertanya kepadanya, Nek. Kita harus bertanya kepadanya. Sukma, tunggu. Sukma, tunggu. Dengan cepat Aji Sukmo bangkit dan meninggalkan Nyai Sorok. Ia ingin menanyakan apa yang ditanyakan Nyai Sorok kepada Roro Sunti sendiri. Nyai Sorok menjadi cemas. Ia tak tahu apabila Sukmo memiliki keinginan keras seperti itu. Lalu ia pun beranjak bangkit mengikuti langkah anak asuhnya itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini pada episode ke-8 yang akan datang dengan judul Dewi Kesuma. Sampai jumpa.